Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia buat Ibu Yuni Nasyanti. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Belum makan sore. Oh, makan sore. Oh, ini sekarang sore ya. Aduh, saya lupa. Sore. Baik, Ibu Yuni Nasyanti, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit nih eh, tentang posisi Ibu sebagai guru penggerak ya, Ibu. Praktek mengajar ya. Mengajar praktek ya. Ya. Luar biasa. Selamat Ibu. Mengajar praktek itu luar biasa dan seleksi juga susah ya Ibu mendapatkan kriteria atau prestasi tersebut luar biasa. Salut. Mantap. Mudah-mudahan nanti bisa digunakan di tugas selanjutnya di pengawas ya Bu ya. Dengar-dengar Ibu menjadi pengawas ya. Amin. Amin. Topiknya nggak ada di situ. Alhamdulillah ya. Jadi gini. Tutup dulu dong, ganti. Ini Bu, saya mau ngobrol-ngobrol tentang Ibu tentang bagaimana selama ini posisi Ibu sebagai Pak Abdul, ganti lagi rekamannya. Nggak ada hubungannya sama pengawas. Baik, bagaimana perasaan Ibu mendapatkan tugas sebagai praktek pengajar, guru penggerak? Terima kasih kesempatannya Pak Abdul. Mudah-mudahan ya hasil coaching ini bisa bermanfaat untuk saya, tentu saja. Saya lulus sebagai CPP itu berkat inspirasi dari kepala sekolah saya, Pak. Beliau yang mendorong saya untuk ikut, malah memberikan respon yang sangat tepat, langsung menandatangani surat rekomendasi. Jadi saya daftar, langsung keterima, alhamdulillah. Mungkin berkat beliau juga inspirasinya, saya banyak belajar. Setelah saya belajar selama 2 minggu, banyak hal yang saya dapat tentu saja. Ya, banyak hal yang saya dapat dan itu membuat saya semakin bersemangat untuk terus melakukan kegiatan pembekalan ini. Demikian, Pak. Ya, kira-kira seberapa manfaat Bu terhadap posisi Ibu sebagai guru di SMK 1 dengan tugas praktek pengajar ini? Kira-kira seberapa manfaat yang bisa digunakan oleh Ibu nanti di lapangan? Kalau cerita manfaat tentu banyak sekali ya, karena saya sebagai seorang guru, kalau sekarang itu kurikulumnya itu berubah jadi kurikulum merdeka di sekolah saya, walaupun baru mulai dari kelas 10, tentu saja seorang guru di kelas merdeka itu adalah seorang pemimpin pembelajaran. Dan ini relate sekali dengan materi yang didapatkan di pembekalan di kelas PPP. Maka saya memang tertantang untuk belajar lebih jauh, bagaimana bisa menerapkan materi yang saya dapat dari pembekalan, itu bisa saya terapkan di kelas saya, bisa saya terapkan di kelas anak-anak saya, di kelas listrik, yang maksudnya Bapak tahu sendiri kalau SMK itu anak-anak yang motivasi belajarnya rendah, perhatian orang tuanya juga rendah. Yang itu hanya kita yang punya semangat dan sekolah kalau mendukung mungkin insya Allah. Gitu, Pak. Oh, berarti bermanfaat ya kegiatan praktek mengajar ini ya dengan profesi Ibu sebagai guru ya? Bermanfaat. Oh, bermanfaat. Tentu saja dalam melakukan pengajaran kita harus melakukan pendekatan, terutama pendekatan terhadap anak. Ya kan? Kalau sekarang di kurikulum merdeka itu pembelajaran kan berpusat kepada peserta didik. Betul. Nah, ilmu yang saya dapatkan di pembekalan itu kan saya baru tahu tentang filosofi KHD itu. Ya, yang membimbing, yang menuntun, yang mendorong. Jadi tugas guru itu sebenarnya bukan memberikan sampai anaknya muak gitu, sampai muntah gitu kan, sampai ngantuk-ngantuk belajarnya. Nah, tapi ternyata tugas guru itu menurut KHD itu hanya menuntun anak saja. Biar anaknya yang belajar,
Kita hanya sebagai fasilitator untuk anak, memfasilitasi kemampuan anak untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan potensi dirinya di dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran. Apa capaian pembelajaran ya di kurikulum Merdeka sekarang? Mungkin gitu. Itu buat ibu sendiri, bagaimana dengan teman-teman yang lain untuk bisa juga diterapkan seperti ibu ini, ilmu yang sudah ibu dapatkan? Karena kan ini baru ya, konsep baru, itu belum juga saya pernah laksanakan. Saya baru ada wacana untuk melaksanakannya setelah saya selesai melakukan pembekalan. Tentu saja saya harus praktekkan dulu. Saya harus contohkan kepada teman-teman. Kalau memang hasilnya itu baik, pasti secara tidak langsung mungkin teman yang bertanya. Kalau hasilnya baik, saya pikir teman-teman yang akan bertanya. Tidak perlu saya akan menjelaskan, tapi mereka akan bertanya. Kalau mereka tidak bertanya, saya yang akan menjelaskan. Jadi banyak cara menuju Roma. Mungkin begitu, Pak. Iya, benar-benar. Ya, mudah-mudahan jadi nanti ibu bisa memberikan energi positif ya pada teman-teman. Jadi kalau nanti teman setidaknya akan terbentuk komunitas praktisi di sekolah. Oh iya, betul Bu, betul. Memang di sekolah ibu ada berapa yang jadi CPP atau guru penggerak lah gitu? Guru penggerak yang daftar banyak Pak. Banyak ya? Tapi belum selesai kan, masih sesi. Iya. Oh, kebantu Ibu, nanti kalau di sekolah Ibu juga ada guru penggerak, kebantu ya dengan Ibu juga sebagai CPP gitu ya. Malah lebih efektif nanti ya. Mudah-mudahan akan bisa membentuk komunitas-komunitas satu sekolahan. Iya, betul. Bisa menularkan ke sekolah lain. Wah, luar biasa. Ya, kemudian ada nggak tantangan Bu dengan nanti Ibu hadapi di sekolah terhadap tugas Ibu sebagai CPP nih gitu? Atau nanti Ibu mau mempraktekkan tugas Ibu sebagai mungkin CPP? Banyak ya Pak? Iya. Pertama kan tugas sebagai CPP itu panduan pokoknya itu kita tidak boleh meninggalkan tugas pokok kita sebagai seorang guru. Itu satu. Betul. Nah, terus di satu sisi berarti jalan keluarnya adalah kita harus menyediakan waktu di luar jam pokok kita. Nah, sementara rumah saya jauh dari sekolahan, dari kota lah, rumah saya agak di jauh, kita aja dekat rumah sekolah. Nanti ada kesempatan untuk pindah, ada biayanya. Iya, mantap. Jadi mungkin itu satu tantangannya. Terus yang kedua itu tadi kondisi anak-anak kita di sekolah itu motivasinya rendah, kemauan belajarnya itu rendah banget gitu. Karena itu tadi inputnya karena terpaksa masuk memilih ke jurusan listrik. Iya. Terus perhatian orang tua juga rendah. Bagi mereka tuh yang penting anak saya sekolahnya mau masuk dalam kelas apa enggak ini. Kadang kalau ada panggilan orang tua kan juga susah mereka datangnya. Alasannya banyak gitu. Artinya dari situ udah bisa terlihat bahwa kemauan orang tua itu rendah untuk anaknya bisa sukses gitu, untuk belajar dengan benar. Nah, itu memang tantangan yang akan terjadi di depan. Sementara di satu sisi, kurikulum Merdeka ini akan bisa berhasil kalau anaknya punya kemauan yang tinggi. Betul. Anaknya udah punya potensi yang tinggi. Betul. Ada fasilitas juga dari sekolah, ada dukungan dari semua pihak yang menggerakkan mereka untuk tetap bisa bebas dan aktif berkarya. Betul. Gitu, Pak. Ya, dari tantangan-tantangan itu ada tantangan internal, eksternal ya. Kalau internal dari guru-gurunya atau sekolahnya atau kepala sekolahnya atau sistem sekolahnya. Kalau eksternal dari murid atau orang tua gitu ya. Tadi banyak dikeluhkan tentang tantangan yang dari orang tua atau murid, gimana tuh Bu? Langkah-langkahnya untuk bisa minimalisir masalah itu. Kalau dari orang tua ya? Atau murid lah, yang tadi kan disampaikan katanya masuknya juga bukan jurusannya atau orang tuanya tidak komunikatif. Selama ini gimana? Mungkin ini kali ya, kita melakukan pendekatan itu memberikan keyakinan kepada anak. Mungkin benar juga apa materi yang dipelajari itu dari refleksi, umpan balik, keyakinan yang penting, keyakinan dengan melakukan refleksi dari tanya jawab terhadap anak.
yakinkan mereka kalau belajar itu adalah manfaatnya untuk mereka, bukan manfaat untuk gurunya atau manfaat untuk orang tuanya gitu. Jadi meyakinkan mereka kalau apapun yang mereka lakukan asal itu positif itu juga bermanfaat untuk mereka. Yakinkan mereka kalau mereka jujur itu mereka akan diterima di masyarakat. Yakinkan mereka kalau mereka rajin sholatnya, beribadahnya juga akan bermanfaat untuk masa depannya. Jadi mungkin saya akan modal pertama rencananya itu akan meyakinkan mereka bahwasanya diri mereka itu punya potensi untuk sukses. Ya, betul. Itu yang mesti mereka harus tahu gitu. Kalau sukses itu tidak bisa diem saja, tidak bisa melihat saja. Sukses itu harus kerja keras, harus dikejar, harus diperjuangkan. Siap. Mungkin itu. Ya, seperti itu Bu Ines, bagus sekali. Saya setuju dengan tantangan yang ada justru membuat Bu Ines semakin berkembang dan melesat maju ke depan gitu ya. Oke, dari coaching hari ini bagaimana, ada kesimpulan yang bisa disampaikan oleh Ibu Ines tentang coaching hari ini? Bisa disampaikan, Bu? Saya simpulkan, hasil pembelajaran saya pasti saya terapkan di sekolah, insya Allah sebagai seorang guru di kelas. Tentu saja saya ingin anak-anak itu aktif belajarnya. Saya ingin memang pembelajaran itu berpusat kepada anak yang mau tahu tentang saklar, anak yang mau tahu tentang lampu, anak yang mau tahu bagaimana cara memasang saklar dan gambarnya. Jadi kalau mereka sudah yakin ingin tahu ilmu tersebut, mereka pasti udah ada keinginan untuk mempraktekannya dan lain-lain sebagainya. Saya hanya ingin memfasilitasi mereka supaya mereka berkembang dengan dirinya sendiri dan potensi yang mereka miliki. Itu satu, mungkin ya dengan caranya itu tadi, mungkin saya tantangan tersebut untuk teman anak saya akan melakukan meyakinkan mereka, hanya mereka yang bisa mensukseskan diri mereka, kita hanya membantu. Orang tua hanya membantu gitu. Demikian. Iya. Sukses buat Ibu Ines, mudah-mudahan jadi guru yang baik, jadi guru yang jadi teladan bagi teman-temannya dan bisa memberikan energi positif yang banyak kepada sekolahnya, sehingga sekolah maju bersama dan sukses bersama. Salam buat bapak kelasnya ya, kalau ketemu ya. Ya. Baik, makasih. Mari sama-sama kita tutup dengan acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, Bu Ines.